Salah satu minuman yang sangat sehat. Orang-orang yang minum begini tuh mahnya bisa hilang. Buat orang stroke the best. Minuman seperti ini sih ya. Ini kan air apa namanya jeruk nipis. Nah, jeruk nipis Anda kasih garam, tadi garam gunung boleh, garam Himalaya boleh. Ya, kasih madu. Salah satu minuman yang sangat sehat. Bahkan beberapa yang saya dapatkan ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih ya. Orang-orang yang minum begini tuh mahnya bisa hilang. Mahnya bisa hilang. Jeruk nipis kasih garam, garamnya seujungan sendok gini aja. Terus kasih madu. Madunya apa? Ya, sefilingan aja lah. Minuman begini aja, Anda nggak usah dirutinkan sih sekali-sekali gitu kan. Anda mungkin gini, caranya gini, kalau saya pribadi tidak menyarankan terus-menerus diminum. Maksudnya gini, contoh, ibunya masih mau ngomong apa saya ngomong nih. Contoh, hari ini Anda minum jeruk nipis, oke? Besok Anda minum jahe sama pandan tadi. Besok minum kunyit, diubah-ubah aja tiap hari. Diminumnya waktu ya pagi waktu haus. Pagi dan malam. Ya, dalam perut kosong lebih baik. Belum saatnya bertanya. Ya, ntar dulu. Jadi diubah-ubah dulu ya. Jadi tidak mesti, terutama Anda yang sekarang lagi viral-viralnya infusan gitu kan. Infusan Anda tidak mesti pakai buah terus. Ingat, infusan yang pakai buah bisa menurunkan tensi. Jadi kalau habis minum infusan tiba-tiba keliengan, stop. Stop dulu. Kalau sudah keliengan, apa yang dilakukan? Makan garam, kalau nggak minum madu. Garamnya cara makan garam. Jadi, ini sebenarnya ilmu lama, tapi Anda bisa pakai. Madu itu, seperti ini kan. Anda bisa minum madu itu, madu kental kayak begini. Cara paling cepatnya dia untuk diserap, taruh di bawah lidah. Kayak orang jantung tuh loh. Garam juga sama. Taruh di bawah lidah. Berulang-ulang. Buat orang stroke the best. Jadi ambil madu yang agak kental kayak begini. Ambil pakai tangan. Taruh di bawah lidah sampai dia larut dengan air ludahnya, maaf. Bagus. Ya. Itu buat orang stroke cepet banget itu memberikan nutrisi ke otaknya. Gitu. Ya. Ini air. Enak nggak? Enak semua. Dan mengenyangkan. Mengenyangkan. Karena tubuh kita itu, lagi-lagi mulai sekarang pikirkan, tubuh kita butuh nutrisi, bukan cuma kalori. Jadi kalau Anda makan, katakanlah tadi ya, Anda makan 1 piring nasi uduk atau nasi goreng. 1 piring. Sama tadi Anda minum kunyit, serai sama jeruk nipis tadi, sama beberapa potong kurma, jauh lebih sehat itu. Ini saya katakan nasi goreng atau nasi uduknya tadi, ini kalori semua nih. Miskin enzim, miskin serat, miskin nutrisi. Tapi ini jauh lebih sehat. Jadi kalau kita udah ngerti apa yang dia makan itu, insya Allah kan gampang sekali. Lama-lama tubuhnya akan, jadi tubuh kita itu Allah sudah ciptakan seimbang. Sudah diciptakan seimbang. Masalahnya adalah ketika ketakseimbangan itu muncul, ya, pasti dia ngasih keluhan. Kalau keluhan sudah mulai muncul, maka tandanya tubuhnya sudah bermasalah. Ya, jangan diobati pakai obat. Cara paling baik untuk memperbaiki sistem tubuh kita adalah dengan cara puasa. Maka Islam memberikan clue yang sangat jelas. Kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian disuruh antara makan sama tidak makan, pilih apa? Makan kan? Allah Maha tahu manusia itu suka makan karena ada nafsu di situ. Malaikat kan nggak ada nafsu sehingga nggak mau makan, nggak perlu makan. Karena memang manusia sukanya makan dan tidak bisa dihentikan makannya, maka Allah wajibkan mereka untuk tidak makan. Namanya puasa. Gitu kan? Berapa lama? Kenapa sampai 30 hari? Coba. Kita nggak tahu, tapi kalau Anda lihat, kalau dalam surat Al-Baqarah kan Allah bilang gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min
qablikum. Min qablikum maksudnya apa? Orang-orang lama juga sudah diwajibkan ini. Gitu loh. Artinya, mungkin pastinya sejak zaman Nabi Adam ada puasa, cuman kita nggak tahu puasanya kayak apa. Karena manusia, kan sama-sama manusia. 30 hari. Yang terjadi apa? Manusianya makin jahil. 30 hari malah bukan yang ngurangi makan, banyakin ibadah, tapi sama aja. Ibadah tidak bertambah, inflasi bertambah. Di Ramadan justru malah kita paling tinggi inflasi. Kenapa? Sibuk dengan makanan. Betul? Quran sejuz, 2 juz tidak terbaca juga. Gitu-gitu aja tiap tahun nggak ada perubahan. Mau sampai kapan kayak begitu? 30 hari berlalu, Allah kasih lagi 6 hari Syawal. Allah kasih lagi Senin Kamis. Allah kasih lagi Ayamul Bid. Allah kasih lagi puasa sunnah. Yang lain banyak sekali. Ibarat kata kita tuh punya mobil. Mobil itu diservis tahunan, bulanan, harian, mingguan gitu loh. Begitulah tubuh kita. Kalau seandainya kita mengikuti pola-pola itu sebenarnya banyak penyakit yang harusnya tidak hinggap ke badan kita. Ya, tidak hinggap. Apalagi kata kunci Al-Quran dalam urusan makanan, wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan, tapi jangan berlebihan. Kemudian Nabi menyampaikan apa? Kalau tetap pengen makan, ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Kenapa banyak fenomena kegemukan di masa kini? Karena banyak orang terlalu mengutamakan hawa nafsunya untuk makan. Itu aja. Sudah ngerti yang dimakan nggak sehat, sudah badannya begitu gede, masih juga makan, ya sudah, bersiaplah dengan gerbang penyakit yang akan dia datangin. Gitu loh. Sedangkan manusia kembali ke saat tadi, tujuannya apa? Untuk beribadah. Ibadah harus butuh fisik. Banyak orang zaman sekarang nggak sadar dengan apa yang dimakan. Daftar haji sekarang, mungkin daerah Jawa Barat, Tangerang kayak begini, 10-15 tahun. Sekarang daftar. 10 tahun lagi, sekarang 2019 dia bisa berangkat. Ternyata medical check up nggak bisa berangkat. Nyesek ini minta ampun. Betul? Dan semua ibadah, perhatikan baik-baik. Semua ibadah, kalau dikerjakan secara sempurna, pahalanya sempurna. Badan sudah begitu besar, makan nggak mau diatur. Akhirnya apa? Sholatnya duduk. Pahala sholat duduk setengah berdiri loh. Ya. Pahala orang sholat berbaring, tidur sama duduk setengahnya. Sayang kan? Harusnya bisa dapat pahala lebih, tapi nggak dapat pahala lebih. Gara-gara apa? Nafsu. Jadi kalau tanya, kenapa tetap pengen makan mie instan? Misalkan gitu kan? Karena enak. Ya sudah, hiduplah dengan nafsu itu. Atau berubahlah. Gitu loh. Sayang. Dan kenapa zaman sekarang banyak anak-anak? Ibu-ibu coba Anda perhatikan baik-baik. Kenapa anak perempuan zaman sekarang menstruasinya kelas-kelas SD sudah mens? Betul? Kenapa ya? Kenapa? Coba lihat apa. Anda saja yang maaf edisi-edisi lama. Yang umur 40. Yang mau expire gitu kan. Edisi lama. Edisi lama itu lihat. Coba Anda lihat, makanan Anda zaman dulu sama anak-anak sekarang beda loh. Yang pertama. Yang kedua, karakter anak-anak sama Anda dulu beda. Sekarang agak susah diatur. Makanan mempengaruhi perilaku. Semakin sehat makanan tadi, semakin bagus pikirannya. Jadi kalau anak itu berpikirnya kurang baik, maka cek salah satunya makanannya. Bisa jadi makanannya nggak sehat. Salah beberapa penyebabnya, tinggi gula, tepung, segala macam. Jangan kenalkan anak-anak dengan fast food. Bagi Anda yang masih membiarkan anak-anak minum soda, zolimnya luar biasa. Soda ya. Kalau nggak doyan nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena satu gelas soda yang kita minum itu, yang diminum itu butuh sekitar, kemarin pas saya sempat, alhamdulillah Allah kasih kesempatan haji, ada teman dia meminum soda, tuangin, gitu kan, mau minum, mau diambil sama dia kan. Saya bilang, antum tahu nggak? Saya bilang, satu gelas soda yang antum mau minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkan. Sayangnya kalau kita lihat di Saudi kan, orang Saudi kan apapun makanannya minumannya soda. Saudi kan begitu kan. Kenapa? Karena mereka punya asumsi jahiliyah. Asumsi jahiliyah. Jahiliyah seperti apa? Jadi kalau mereka makan onta, makan kambing kan berlemak tuh tangannya. Lalu mereka cuci pakai soda. Lihat nih, cuci pakai soda sih bersih. Lemaknya hilang. Tapi masalahnya reaksi di tangan sama reaksi di lambung beda. Beda. Tidak sama, tidak seperti yang dibayangkan. Ya.
Jadi itu, ya ada probiotik, ada prebiotik ya. Dan pesannya setengah 11 adalah jadikan hidup sehat itu sebagai bentuk ketaatan, rasa syukur. Dan kalau Anda sebagai penguasa dapurnya, jadi kalau sekarang anak Anda pengen sehat, dan kalau dia pengen Anda punya keturunan yang sehat, benerin makanannya. Sebab makanan kita selain mempengaruhi perilaku, dia juga mempengaruhi gen. Banyak saya temukan case-case di mana anak-anak umur 7 tahun, 9 tahun sudah kena autoimun loh. Dari mana sebabnya kalau bukan dari gen orang tuanya kemungkinan besar? Kan sayang. Ya, sayang. Kenapa sayang? Jadi kalau kita sekarang bicara tentang generasi emas Islam ke depan, tanggung jawabnya ada pada Anda. Kalau Anda membiarkan makanan anak-anak, suami di rumah bermasalah, maka begitulah generasi ke depan akan bermasalah. Ya, jadi hati-hati dengan makanan. Ya, jangan kasih mereka makanan yang nggak sehat lagi. Ya. Sayang artinya akan muncul namanya gen-gen cacat. Codingnya, pengkodingan pada gen tadi akan bermasalah karena protein sudah cacat, semua sudah cacat. Akhirnya apa? Ketika mulai terjadi cetakan birunya itu nggak cocok cetakan biru itu, karena bahan bakunya udah nggak benar. Kan blueprint kita sama, jadi cetakan yang Allah kasih ke kita itu nih untuk bikin jantung, untuk bikin otak, untuk bikin mata, udah ada cetakannya. Blueprintnya bahasa kita gitu, blueprint gennya. Mereka ini butuh apa? Butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Asam amino. Ketika mau dicetak asam amino nggak komplit, maka cetakannya nggak sempurna kayak bikin kue bantat loh. Begitulah badan kita. Maka ketika lahir sama, ketika lahir nggak ada anus, nggak ada tempurung kepala, nggak ada usus, nggak ada apa macam. Itu kan gen cacat. Akibat dari apa? Dari apa yang dimakan atau diwariskan gen dari orang tuanya. Salah satunya. Ya, kalau sudah makanan yang nggak sehat, maka tubuhnya, matanya, pikirannya juga pengen tontonan nggak sehat. Jadi makanan-makanan nggak sehat itu ibarat kata dia seperti chip, ngunci dia. Dia minta. Kalau Anda lihat di Instagram tuh hashtagnya food control. Food control. Bagaimana mempengaruhi behavior kita ini dengan makanan. Jalin dengan makanan nggak sehat. Nanti kelakuan juga nggak sehat. Seperti itu ya. Hati-hati. Ya. Dan kembalilah ke ciptaan Allah kayak begini. Ciptaan Allah nih. Pelajari baik-baik. Nanas ini aja, subhanallah, ya, luar biasa loh. Semua bagiannya bermanfaat. Bahkan yang tidak kalah bermanfaatnya adalah bagian tengahnya ini. Kalau bahasa sini apa ya? Bonggol, bulurnya kalau bahasa kampung saya. Bonggolnya nanas ini Bu sekalian, Anda bisa gunakan untuk alergi. Jadi diambil bonggolnya, di blender sama habatus sauda, di blender, ya. Di blender, jadi satu bonggolnya kurang lebih gitu kan? Ya boleh lah, biar ada kerjaan. Jadi bonggolnya itu diambil, di blender sama habatus sauda. Untuk kasus-kasus alergi, misalkan sinusitis salah satunya ya. Sinusitis sih bukan alergi, tapi salah satu sakit lah, penyakit. Ya itu bisa pakai itu tadi. Termasuk juga kita Indonesia ini punya sumber asam amino yang sangat luar biasa. Sumber asam amino. Tadi kan gen tadi kan bahan bakunya asam amino. Maka salah satu sumber asam amino yang terbaik yang ada pada negeri ini namanya air kelapa. Air kelapa tuh kalau Anda masukin racun baygon, racun tikus, ya bukan baygon, racun tikus, dia bisa menggumpal. Jadi sama air kelapa tuh digumpalkan. Itu dahsyatnya air kelapa bisa mencegah racun atau menyerap racun. Air kelapa. Air kelapa apa? Tergantung kalau usia Anda masih muda, air kelapanya muda. Serius? Air kelapa muda sama air kelapa tua, kelapa muda sama kelapa tua beda kandungan. Pernah saya tulis, baca aja di Instagram. Pernah saya tulis. Ya. Kalau yang umurnya sudah ya 45 tahun, 50 tahun ke atas, minumlah air kelapa tua. Ya. Lalu, jadi
Kan kelapa tua tuh kan yang biasa dibikin santan kan. Ya, jadi jangan dibuang airnya. Diminum. Dan pH-nya dia memang lebih sedikit tidak seasam kelapa muda. Karena kan lebih light dia kan. Kalau asam kelapa muda kan biasa lebih tajam ya, karena lebih asam. Supaya dia pH-nya lebih turun, lebih netral, maka Anda bisa masukin garam. Ya, air kelapa itu. Setelah masukin garam, Anda masukin kurma. Setelah itu diapain? Di blender. Nanti ditunggu sampai dia larut di situ, lalu minum air sarinya itu. Ya. Apa efeknya? Detox. Dia bisa mendetoks badan. Dan air kelapa itu bisa Anda topping. Toppingnya bisa pakai jahe, bisa pakai kunyit, bisa blender tadi. Kasih kurma, kasih madu, kasih garam. Itu buat detoks badan. Buat asupan mikronutriennya itu menggunakan air kelapa yang tua. Jadi ibu-ibu yang sudah ada penyakit-penyakit degeneratif, minum air kelapa tua. Muda boleh nggak muda? Tapi air kelapa muda juga tidak semua. Kalau menurut guru saya, karena saya bicara begini juga ada itunya, ada orang-orang di belakang saya yang punya penelitiannya. Itu salah satunya adalah air kelapa atau kelapa yang dagingnya masih ingusan. Yang halus banget tuh loh dagingnya. Itu paling tinggi asam aminonya. Ambil itu bisa di blender. Ya, air kelapa itu. Apa? Nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sih kalau saya saran, kalau Anda pernah ketemu dengan abang-abang yang jual air kelapa dan orang yang biasa sudah lama jualan, pasti dikasih garam sama dia. Sama juga abang jualan rujak. Abang jualan rujak, kalau dia tahu cara bikin bumbu rujak yang baik, pasti dia akan pakai pisang mentah. Betul kan? Gitu. Itu ilmunya tuh. Ya. Ilmu tentang makanan. Ya, termasuk kunyit. Kunyit itu kalau ibu-ibu mau dapatkan kunyit dengan... Jadi kunyit itu kalau Anda bikin kunyit ya, ini kan kunyit. Mau dapatkan penyerapan kunyit ini lebih baik, ya, maka Anda masukkan kunyit itu black pepper, lada hitam. Jadi kunyit, misalkan gini, tadi kita bikin tadi itu, kunyit diiris-iris, lalu dimasukkan air panas, lalu kasih black pepper. Maka penyerapan kunyitnya akan jauh lebih baik. Dan lagi-lagi kalau mau lebih cepat dia diserap tubuh, maka kecilkan ukurannya. Parut. Ya, diparut. Boleh, pakai parut juga nggak apa-apa. Atau mungkin habis diparut terus Anda keringkan di oven juga nggak apa-apa. Diangin-anginin gitu, nanti lama-lama kan dia kan jadi bubuk kan, jadi serbuk kan, juga bisa. Habis itu cara itunya bilang dikocok-kocok sini. Oh ini bonggolnya, iya. Nah ini bonggol nanas ya. Kalau Anda lihat kayak begini, maka ucapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Anda lihat sesuatu yang di situ Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, maka ucapkan itu supaya kita makin kuat perasaan kita dengan Allah. Contoh, lihatlah daun ini, ada daun yang besar, ada daun yang kecil, terus ada pohon mangga, ada mangganya teruntai, terjuntai di situ. Allah yang susun semua itu. Anda lihat mungkin di sini ada batu, kan Anda pergi ke gunung, ada batu kecil, ada batu besar. Allah yang susun sedemikian rupa. Akidah itu begitu sebenarnya. Supaya kita merasa apa? Ini nggak kebetulan gitu loh. Mana bisa petani bikin mangga tergantung kayak begitu. Dari awal biji loh. Apalagi kalau kita bicara tentang manusia. Dari air yang hina, dari sperma. Sperma itu kan kayak kecebong. Kecebong duduk gitu. Terus masuk ke dalam ovum, ke sel telur. Itu pun nembusnya itu luar biasa susah dia. Terus tiba-tiba dari situ lengket dia kan, terbuahin, pembuahan, nempel di dinding rahim. Siapa yang nempelin? Nempelin rahim, habis itu supaya dapat makanan, dari situ akhirnya dibikin saluran kabel, namanya plasenta. Siapa yang bikin? Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, gitu loh. Jadi setiap kita mandang sesuatu, sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Lihat burung, Anda dikasih sayap, nggak bisa terbang.
Burung itu pek, 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 gitu kan. Tiba-tiba kok bisa ngepak, bisa terbang. Pak, ngepak, terbang. Ada nggak Allah bilang gitu? Allah, dialah yang menggerakkan awan, dia menggerakkan sayap. Allah bilang semua. Nggak ada Tuhan berani, jadi maaf, kalau ada yang ngaku Tuhan, coba declare kayak begitu. Silakan declare, siapa yang menggerakkan gunung itu? Gunung itu kan berjalan sebenarnya. Siapa yang menggerakkan awan? Allah semua loh. Yang Allah butuhkan apa? Yang Allah perlukan apa? Sembahlah dia. Jangan sekutukan dia. Kalau lagi sakit, kembalilah sama Allah. Kembalilah pada apa yang dia ciptakan. Kalau belum sembuh, sabar. Sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun katakanlah kita zolim dengan badan kita, tiba-tiba minta sembuh sekali, sehari, 2 hari, ya nggak etis namanya. Nabi Ayub alaihissalam tidak minta. 20 tahun dikasih ujian sama Allah, baru 20 tahun kemudian, 18 tahun istrinya bilang sama Nabi Ayub, tolonglah berdoa sama Tuhan, sama Allah, supaya engkau disembuhkan. Nabi Ayub hitung, mana lama kita hidup susah, mana lama kita hidup senang. Ternyata lebih lama hidup senangnya. Masih dulu. Akhirnya di tahun ke-20 baru dia berdoa, coba. Nabi. Nah, maka kalau lagi sakit, ya bersyukur dulu. Tumpahkan air mata sama Allah, minta sama Allah. Ya. Karena mungkin itu cara Allah untuk menguras air mata kita. Tanpa sakit mungkin Allah nggak kasih kenikmatan ibadah. Orang yang sakit, zikirnya, baca Qur'annya, sholatnya mungkin itu jauh lebih nikmat dan khusyuk. Gitu loh. Nikmati itu. Ya, sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini nih semua toolsnya aja. Tools. Apakah minum begini menjadi jaminan sembuh? Enggak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Allah berkehendak hanya mungkin minum beginian saja bisa, mungkin orang bisa hamil. Kalau Allah berkehendak. Yang kita butuhkan apa? Selaraskan diri kita dengan kehendaknya Allah. Lakukan apa-apa yang Allah suka. Jangan zolimi badan. Ya, jangan lagi sakiti badan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ya, jadi seperti itu Bu sekalian. Jadi semakin kita mengenal mereka ini semakin, ya Allah terima kasih banget hidup di Indonesia. Kalau Anda pernah tinggal di luar negeri, susah Bu ketemu beginian. Di Amerika, 1 lembar daun pisang tuh 10.000 dijual. Di sana kalau makan duren, kalau suka duren, itu durennya frozen. Frozen sak kulitnya. Jadi kalau dimakan harus di defrost dulu. Kita tuh bersyukur sekali tinggal. Maka saya kan Indonesia itu the blessing country, negeri yang diberkahin. Kalau seandainya, kalau bahasa Al-Quran, kalau seandainya penduduk negeri itu bertakwa, kalau seandainya banyak umat Islam negeri ini puasa, ngurangi makan, banyak bantu orang, berkahnya luar biasa. Maka kurangi makan mulai sekarang. Ya, supaya nggak gemuk lagi kan. Ya suaminya makin cinta. Nah, gitu. Di rumah, pakai baju yang seksi. Dandan luar biasa kalau datang ke kondangan. Tapi di rumah butut-butut aja bajunya dapat suami. Maaf Ustadz, kita buka sesi tanya jawab karena ya udah 11. Kita batasi ibu-ibu ya, hanya 5 pertanyaan karena Ustadz ada kegiatan lain setelah ini. Jadi jam 11 Ustadz harus berangkat. Jadi kita batasi hanya 5 pertanyaan. Silakan Bu MC. Ya, ada dari sini. Satu dulu. Maaf, tadi sudah ada yang menitipkan jamaah dari bagian halaman depan, menitipkan pertanyaan lewat kertas, karena mereka mungkin aksesnya agak susah. Ya. Mungkin supaya jangan terlalu ribet, kita bagi per kolom. Dari sebelah sana 1, nanti dari arah sini 1, dari dalam juga ada 1. Yang kertas sudah ada 4. Harus pakai kertas? Langsung aja dulu 1. Oh iya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kalau yang sudah mengidap diabetes 16 tahun dari usia 14 tahun, apa bisa disembuhkan dengan herbal-herbal ini? Yang sakit itu ingin segera meninggalkan insulin sama metformin. Nah, yang keduanya kanker prostat yang akhirnya ke
tulang belakang itu penyembuhannya bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Ya silakan Ustaz. Bismillah. Kalau detailnya mungkin ibu harus berobat ya, berobat ke herbalis yang cukup kompeten. Tapi kalau dari sisi makanan, salah satu yang sangat saya sarankan ketika ada muncul penyakit-penyakit degeneratif seperti ini adalah kembalilah ke sayur atau buah yang organik. Itu ya. Kemudian rempah atau rimpang secara umum dia bisa bermanfaat memperbaiki fungsi badan kita. Tapi ada beberapa jenis rimpang atau rempah yang memang dia sangat baik untuk memperbaiki fungsi pankreas. Salah satunya adalah kayu manis. Salah satunya. Kemudian ada juga kayak apa? Pare ya. Pare itu juga penelitiannya juga bisa untuk orang diabetes. Tapi ini harus terkontrol banget makanannya. Jadi saran saya, kalau ibu mau baca detail, saya nggak bisa cerita sekarang karena itu detail. Jadi pagi, siang, malam harus ada yang dimakan. Itu ada satu buku, judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Cari buku itu. Di toko buku ada. Buku itu sebenarnya terjemahan dari buku judul Longevity Solution yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika, yang itu mereka betul-betul spesifik menterapi orang-orang yang mengalami masalah-masalah terutama dari diabetes dengan apa? Dengan puasa. Jadi ternyata puasa itu obat diabetes yang paling baik. Ya, tapi puasanya bukan seperti puasa kebanyakan. Di luar mungkin puasa-puasa sunnah, itu ternyata ada namanya puasa-puasa yang versi mereka itu yang mereka perpanjang puasanya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita berbuka atau sahur jam 4 sore, jam 4 malam, jam 5 lah, jam setengah 5 lah. Kalau mungkin sekarang jam 5 subuh misalkan. Maka dia makan, nanti kan makan sahur, nanti bukanya dia batalin puasa, tapi dia terusin puasa, tidak makan tapi minum sampai di situ ada 24 jam sampai 48 jam. Dan ternyata itu bentuk terapi yang paling baik untuk memperbaiki pankreas. Meskipun tidak semua jenis diabetes bisa. Ya, saya waktu baca buku itu kagum, dan kenapa kagum? Karena sebagian besar yang mereka sampaikan adalah puasa-puasa sunnah. Senin Kamis, Ayamul Bid, termasuk puasa Daud. Ya, coba baca detail situ ada. Ya, mungkin itu bisa dilihat nanti situ. Kemudian untuk yang apa tuh namanya kanker ya, ya nggak sih? Kanker prostat, Ustaz. Kanker prostat. Kanker prostat itu pengalaman saya pribadi, ibu, bapak ya yang kena itu mungkin bisa nyobain tadi yang ramuan kunyit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan akar alang-alang, serai sama jahe. Alang-alang, serai sama jahe. Dan banyakin minum air kelapa. Air kelapanya tapi dikasih air garam sedikit. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan puasa. Kalau udah kena kanker, puasa salah satu treatment yang saya sarankan. Ya, puasa. Dan berserah diri sama Allah. Itu awal dasarnya itu. Ya. Jadi jangan takut dengan sakit. Kalau memang waktunya sembuh, pasti Allah sembuhkan. Ya, dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun, kata Rasulullah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tinggal tunggu aja waktunya. Apa-apa yang saya sampaikan ini, Bu, Pak, Ibu sekalian, bisa jadi ya Anda kerjakan sekarang dan tiba-tiba Anda barusan akan dapat efeknya beberapa bulan, minggu atau beberapa tahun kemudian. Tidak mesti langsung. Ya, karena dia butuh waktu. Ya. Seperti pernah saya dalam suatu waktu pernah ketemu orang Indonesia yang dia tinggalnya di Jordan, suaminya orang Palestina gitu. Dia cerita 3 tahun yang lalu dia divonis dokter katanya nggak bisa hamil, kata dokternya. Qadarullah, beginilah orang Allah kasih petunjuk gitu kan. Dia baca postingan saya dan subhanallah beberapa yang saya tulis itu diikutin sama dia, dan dia kemarin datang waktu saya haji kemarin ketemu sama saya bawa anaknya umur setahun. Begitu mudahnya Allah kasih, ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya ini wasilahnya aja sebenarnya. Jadi yang sebenarnya Allah inginkan itu apa? Kembalilah kepadaku gitu loh. Itu sebenarnya. Kalau kita udah kembali sama Allah kepada Allah, maka Allah akan urus kita.
Allah yang akan urus kita. Sakitnya kita, sehatnya kita, Allah yang akan urus. Jadi nggak usah khawatir.